Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ananda Betul Aulia dengan NPM 2302211000119 dari Prodi Akuntansi kelas C angkatan 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait metode harga pokok pesanan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, yakni Bapak Dr. Sultan Syah, SE MAKCA, yang telah membimbing pada mata kuliah tersebut. Metode harga pokok pesanan merupakan perhitungan akuntansi yang bersifat perpetual dengan mengumpulkan biaya berdasarkan suatu pekerjaan tertentu. Sistem harga pokok pesanan ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang spesifik, di mana barang maupun jasa produksi sesuai dengan permintaan pesanan atau spesifikasi dari pelanggan. Kebanyakan perusahaan yang menggunakan metode ini banyak diterapkan ke berbagai industri seperti pada industri mebel, konstruksi, bengkel, dan lain-lain. Selain itu, metode ini juga dapat diimplementasikan ke dalam sektor manufaktur. Proses dari kegiatan perusahaan manufaktur dengan memulai dari bahan baku mentah yang telah melalui proses oleh pihak produksi. Pada perusahaan manufaktur, perhitungan dimulai dari menghitung biaya bahan baku yang terletak pada kegiatan produksi. Kemudian mencatat biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead pabrik yang digunakan selama proses produksi. Proses ini berlanjut sehingga menghasilkan total harga produksi yang dipakai sebagai penentuan harga penjualan pada produk jadi. Setelah selesai diproduksi, produk tersebut akan diserahkan kepada bagian gudang. Isi materi kali ini yaitu meliputi 1. Metode harga pokok pesanan, 2. Penentuan biaya bahan baku, 3. Penetapan biaya tenaga kerja, 4. Perhitungan biaya overhead pabrik, 5. Penentuan biaya pesanan, 6. Produk selesai dan harga pokok penjualan, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu contoh soal. 1. Metode harga pokok pesanan. Sesuai definisi yang sudah saya sebutkan di awal, metode harga pokok pesanan merupakan perhitungan akuntansi yang bersifat perpetual dengan mengumpulkan biaya berdasarkan suatu pekerjaan tertentu. Rumus dari harga pokok pesanan sendiri yaitu biaya operasional dibagi dengan jumlah pesanan. Biaya operasional atau yang disebut BOP adalah biaya hasil pengelolaan dari pabrik untuk biaya aktivitas produksi secara berkelanjutan yang mencakup biaya sehari-hari. Perhitungan laba dari operasional yaitu dengan mengurangkan antara BOP dan juga pendapatan. Keuntungan atau kerugian sebuah perusahaan ditentukan oleh selisih antara pendapatan dan biaya operasional. Apabila sebuah pendapatan dalam perusahaan tersebut melebihi biaya operasional, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan mendapatkan sebuah keuntungan. Sebaliknya, jika biaya operasionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan, maka otomatis perusahaan tersebut dapat dikatakan mengalami sebuah kerugian. Kemudian dalam sistem harga pokok pesanan, di dalamnya pasti ada sebuah kartu pesanan. Formulir pembelian itu untuk mempermudah mengklasifikasikan biaya bagi pemilik usaha. Kartu harga pokok pesanan ini digunakan untuk memuat semua informasi yang terkait dengan pemesanan yang di dalamnya mencakup semua biaya ditulis pada kartu tersebut seperti nomor pesanan, spesifikasi produk, tanggal dimulai, tanggal selesai, tenaga kerja langsung, sampai dengan BOP. Sehingga dari itu didapatkan akumulasi berupa analisis biaya total, menghitung harga jual yang dikurangi dengan harga produksi. Dapat dilihat di samping saya contoh dari formulir kartu harga pokok pesanan untuk perusahaan. Nah, di sini ada sebuah deskripsi untuk nama pemesan, kemudian deskripsi, tanggal dimulai, tanggal diselesaikan, dan nomor pesanan. Kemudian di bawahnya ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga BOP. Di bawahnya lagi ada keterangan yang berupa tanggal, ref, dan juga jumlah. Kemudian dari semua itu ditotal sehingga dapat
ditulis di analisisnya, yaitu yang berisi taksiran, realisasi, dan juga selisih. Pada analisis tersebut, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP dijumlah, kemudian didapat total biaya produksi. Kemudian di bawahnya lagi ada harga jual, kemudian ada laba kotor. Cari laba kotor tersebut dengan cara mengurangi harga jual dengan total biaya produksi. Yang kedua, penentuan biaya bahan baku. Bahan baku merupakan bahan mentah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan barang jadi. Biaya bahan baku tersebut termasuk bagian fundamental dari sistem akuntansi biaya. Sistem ini mencatat, menganalisis, dan mengendalikan biaya bahan baku yang digunakan pada proses produksi. Biaya tersebut meliputi biaya bahan mentah, biaya transportasi, biaya untuk penyimpanan, dan lainnya. Bahan baku menjadi sebuah patokan dari proses produksi karena semakin meningkatnya nilai bahan baku, maka pengeluaran perusahaan akan menjadi lebih tinggi, sehingga kemungkinan besar harga penjualan akan tinggi juga. Jenis-jenis dari bahan baku digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahan baku langsung. Bahan baku langsung merupakan bahan yang bisa diidentifikasikan berturut pada produk akhir. Biaya ini merupakan biaya perolehan dari seluruh bahan langsung secara keseluruhan sehingga menghasilkan barang jadi. Misalnya seperti tepung pada pembuatan roti. Tepung merupakan bahan baku langsung karena tepung merupakan bahan inti pada pengolahan roti. Kemudian kedua, bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang tidak bisa diidentifikasikan secara berkala pada produk akhir. Maksudnya, bahan baku ini digunakan dalam proses produksi, namun bukan hasil produk akhir. Bahan baku tidak langsung merupakan elemen penting dari produksi, tapi tidak terlihat secara langsung. Contoh dari bahan baku tidak langsung itu seperti paku atau lem pada pembuatan bingkai foto, yang mana bahan tersebut merupakan bahan perekat pada kayu. Maka dari itu, bahan tersebut dibutuhkan untuk proses pembuatan bingkai foto yang berfungsi untuk menjadikan kayu sebagai bahan dalam proses yang bisa diproses dengan menambahkan kaca yang nantinya akan menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Kemudian yang ketiga yaitu bahan baku dalam proses. Bahan baku dalam proses merupakan bahan baku yang sedang proses produksi. Artinya, bahan baku mentah yang melalui manufaktur proses yang dipergunakan untuk membuat barang jadi. Peran bahan baku dalam proses ini sangat penting sebab kualitas dari proses bahan baku dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Contoh dari bahan baku dalam proses ini seperti sebuah adonan roti yang sedang diuleni. Nah, proses tersebut merupakan penentuan tekstur dari sebuah adonan yang menjadi patokan kualitas atau hasil akhir sebuah produk. Kemudian yang keempat, bahan baku pendukung. Bahan baku pendukung ini merupakan elemen pelengkap yang berfungsi untuk mendukung proses manufaktur seperti kotak kemasan pada suatu produk. Maka, untuk mencatat pembelian bahan baku, biasanya perusahaan mencatat sebagai persediaan bahan sehingga dapat ditulis jurnal transaksinya seperti berikut. Jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku yaitu persediaan bahan baku pada utang dagang. Apabila dalam pesanan terdapat barang cacat, maka jurnal pencatatannya sebagai berikut: utang dagang pada persediaan bahan baku. Jika pada pesanan terdapat barang cacat, maka barang cacat tersebut harus dikembalikan kepada penjual atau supplier sesuai dengan harga per unit dari produk yang cacat. Perhitungan biaya bahan baku. Menurut perhitungan biaya bahan per pesanan, biasanya berbeda antara pesanan tergantung spesifikasi dari pesanan yang diminta oleh pelanggan. Maka dari itu, penentuan besaran harga jual dan besarnya harga biaya manufaktur yang dikeluarkan atas pesanan untuk memperkirakan biaya harga pokok yang dikeluarkan untuk produksi per pesanan sebagai berikut. Nah, untuk bahan baku pada pesanan 401 yaitu memerlukan bahan berupa gula pasir dan juga serbuk perasa stroberi.
pada kuantitas dan harga per unit gula pasir membutuhkan 10 kg yang harga per unitnya yaitu 100.000. Kemudian kuantitas dan harga per unit pada serbuk perasa stroberi yaitu membutuhkan 5 kg yang harga per unitnya yaitu 12.500. Jadi total dari gula pasir yaitu 1 juta dan total dari serbuk perasa stroberi yaitu 62.500. Jumlah totalnya yaitu 1.602.500. Kemudian untuk bahan baku pesanan 402 yaitu memerlukan gula pasir dan juga serbuk perasa anggur. Nah, untuk kuantitas dan harga per unit dari gula pasir ini sebanyak 10 kg dengan harga per unitnya yaitu 100.000, sama dengan yang pesanan 401 tadi. Kemudian untuk kuantitas dan harga per unit serbuk perasa anggur yaitu 5 kg dengan harga per unitnya yaitu 25.000. Sehingga total dari gula pasir yaitu 1 juta dan total dari serbuk perasa anggur yaitu 125.000. Yang mana jumlah totalnya yaitu 1.125.000. Jumlah biaya bahan baku pesanan 401 dan 402 adalah 2.727.500. Biaya tersebut merupakan biaya bahan baku yang sesuai dengan pesanan yang telah dibuat. Sehingga jurnal dari biaya bahan baku di atas adalah barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku senilai 2.727.500. 3. Penetapan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya gaji yang menjadi hak milik pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan tertentu. Pada umumnya ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah seluruh imbalan atas jasa yang memiliki hak milik seseorang karyawan yang telah melakukan pekerjaan pada suatu entitas. Contohnya gaji pekerja produksi, upah lembur, dan tunjangan hari raya. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga kerja yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi dan tidak bisa dibebankan secara kontan pada objek biaya karena hanya karyawan non-produksi seperti staf administrasi, akuntan, satpam yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja tidak langsung. Dalam menentukan biaya tenaga kerja juga perlu menggunakan formulir jam kerja pekerja untuk menghitung beberapa gaji yang akan didapatkan oleh karyawan pada periode tertentu. Kartu tersebut digunakan bagi tenaga kerja atau karyawan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengolahan. Formulir tersebut meliputi nama karyawan, tanggal, jam kerja karyawan, yang mana kartu tersebut akan diolah oleh pihak pengelola tenaga kerja pada sebuah perusahaan untuk dicatat setiap harinya. Pada akhir periode, ketika memasuki tanggal pembagian upah kepada karyawan, pihak pengelola gaji mengakumulasi total gaji yang didapatkan para karyawan berdasarkan absensi kehadiran kerja yang berupa formulir tersebut. Perhitungan biaya tenaga kerja. Perhitungan biaya tenaga kerja dibedakan antara pencatatan biaya tenaga kerja langsung dengan tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung mendebitkan akun bahan dalam proses yang dicatat ke dalam akun harga pokok. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung mendebitkan rekening BOP sesungguhnya. Dapat dilihat contoh dari perhitungan sebagai berikut. Upah langsung untuk pesanan 401 yaitu 10.000 per jam dikali dengan 10 jam yang akan menghasilkan sebesar 100.000 per 10 jam. Kemudian upah langsung untuk pesanan 402 yaitu 13.000 per jam dikali dengan 13 jam yaitu menghasilkan sebesar 169.000. Kemudian upah tidak langsung sebesar 15.000. Nah, akan menghasilkan jumlah upah yang dimana jumlah upah tersebut merupakan akumulasi dari upah langsung untuk pesanan 401, pesanan 402, dan juga upah tidak langsung. Kemudian gaji karyawan umum dan administrasi sebesar 150.000, kemudian gaji karyawan bidang marketing sebesar 200.000, kemudian dapatkan jumlah gaji. Jumlah gajinya yaitu 350.000 yang didapatkan dari 150.000 ditambah dengan 200.000. Sehingga didapatkan jumlah biaya tenaga kerja yaitu 634.000 yang didapatkan dari jumlah upah yang di atas dan juga jumlah gaji yang di bawah, yaitu
284.000 ditambah dengan 350.000. Dari perhitungan tersebut dapat dituliskan jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal utang tenaga kerja, yaitu jurnalnya gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 634.500. Kemudian yang kedua, jurnal untuk membayar tenaga kerja, jurnalnya yaitu utang gaji dan upah pada kas atau bank sebesar 634.000. Penentuan biaya tenaga kerja secara langsung dimasukkan pada bagian pencatatan formulir HPP yang akumulasinya diposting ke dalam akun produk dalam proses. Sedangkan selain dari tenaga kerja langsung, pencatatan biaya pada akun BOP sesungguhnya. 4. Penentuan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP merupakan biaya tenaga kerja yang tidak bersangkutan secara langsung dengan proses manufaktur. BOP ini merupakan biaya yang bukan termasuk biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya bahan baku. BOP mempunyai peran penting dalam melancarkan operasional bisnis. BOP dapat menjamin keberlangsungan produksi secara keseluruhan. Biaya yang termasuk seperti biaya penyusutan atau yang disebut depresiasi, biaya listrik, pajak, asuransi, dan juga lainnya. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua karakteristik yang bersangkutan khusus dengan BOP, diantaranya 1. Produk itu sendiri yang menjadi kekhususan yakni berasal dari produk itu karena BOP adalah bahan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Dalam BOP ini tidak diminta untuk menyatakan demand dari bahan baku maupun biaya tenaga kerja tidak langsung untuk menyampaikan sebuah perhitungan. 2. Jumlah volume produksi. Karakteristik kedua yakni dipengaruhi oleh jumlah volume produksi. Volume produksi adalah jumlah unit yang diproduksi oleh suatu perusahaan per periode. Volume ini sifatnya berubah-ubah, bisa tetap, variabel maupun semi variabel. Dalam memperkirakan BOP dari produk dan volume dapat ditentukan dari tarif BOP dari setiap unit input maupun output. Tarif BOP dapat dihitung menggunakan rumus dan contoh penjelasan di bawah ini. Tarif BOP dihitung menggunakan rumus total anggaran dibagi dengan total volume kegiatan. Sedangkan untuk perhitungan BOP sendiri, yaitu persentase BOP dikali dengan jumlah BOP yang dipesan dikali dengan harga satuan. Menghitung tarif BOP. Nah, di sini sudah diketahui bahwa anggaran BOP per unit yaitu sebesar 1.500, kemudian volume produk yaitu 20, jam kerja mesin yaitu 10, tenaga kerja langsung yaitu 15, dan biaya tenaga kerja langsung yaitu 500. Kemudian dari situ perhitungannya itu dibagi sehingga menghasilkan 75,00, 150,00, 100,00 dan juga 300%. Kemudian setelah mengetahui tarif BOP per unit, maka selanjutnya akan menghitung tarif dari satuan pesanan. Contoh, suatu perusahaan mendapatkan pesanan sebanyak 500 unit yang memakan BOP senilai 37.500. Didapat dari 500 dikali 75,00. Pesanan memerlukan sebanyak 80 jam kerja mesin, 120 waktu tenaga kerja langsung, dan 4.000 biaya tenaga kerja langsung dari perhitungan di bawah ini. Ini yaitu perhitungan dari jumlah BOP yang dibebankan, yaitu 150 dikali dengan 80 jam yaitu 12.000, 100 dikali 120 jam yaitu 12.000, kemudian 4.000 dikali 300% yaitu 12.000. Nah, jadi BOP yang dibebankan ditulis dalam jurnal sebagai berikut, yaitu produk dalam proses pada BOP dibebankan. 5. Penentuan biaya pesanan. Definisi dari biaya pesanan. Biaya pesanan merupakan metode untuk periode tertentu. Penentuan biaya berdasarkan pesanan diukur dengan pembagian antara total biaya produksi per unit dan total biaya produksi pada jangka waktu tertentu. Biaya pesanan mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung, dan juga biaya overhead pabrik, sampai dengan faktur supplier. Pada perhitungan biaya pesanan, akuntan membutuhkan data-data yang detail seperti jumlah biaya, waktu, dan juga volume yang dibutuhkan untuk diakumulasi guna mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu pesanan tersebut.
Untuk mempermudah perhitungan biaya pelaporan, perusahaan membuat kartu biaya pesanan seperti di bawah ini. Nah, pada kartu biaya pesanan ini ada nomor pesanan, tanggal dimulai, konsumen, produk, tanggal selesai, dan juga unit pesan. Nah, di bawahnya ada bahan baku, tenaga kerja, dan juga BOP dibebankan. Pada di bawahnya bahan baku dan juga tenaga kerja dan juga BOP dibebankan, ini ada tanggal, nomor PO, dan juga total. Kemudian jumlah. Nah, di bawahnya ini ada ringkasan biaya. Kemudian ada jenis biaya, yaitu biaya bahan baku, total dari biaya bahan baku, total dari biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, dan juga total dari biaya overhead pabrik yang diakumulasi sehingga menghasilkan jumlah biaya. Nah, kemudian dari jumlah biaya tersebut dibagi dengan unit dipesan sehingga dapat dihasilkan biaya per unit. 6. Produk selesai dan harga pokok penjualan. Produk yang selesai akan dihitung untuk menentukan harga jual. HPP ini ialah total biaya yang dikeluarkan dari perusahaan untuk menentukan penjualan suatu produk maupun jasa. HPP sendiri dapat diatur sedemikian rupa dengan target pasar yang dituju oleh produsen kepada konsumen. Perhitungan HPP dapat menggunakan rumus sebagai berikut. HPP yaitu harga pokok penjualan merupakan harga pokok produksi ditambah dengan persediaan awal dan juga dikurangi dengan persediaan akhir. Dari rumus tersebut terlihat bahwa perhitungan HPP ditentukan dengan mengelola biaya produksi yang ditambahkan dengan persediaan yang sudah dihitung. HPP ini dicatat dengan jurnal seperti di bawah ini, yaitu harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Kemudian yaitu penyajian dari laporan laba rugi. Setelah memperoleh harga pokok penjualan, perusahaan menghitung laba rugi dengan mengurangkan total penjualan dengan biaya lainnya. Berikut ini adalah contoh dari laporan laba rugi dari hasil penjualan. Contohnya dari PT Semen Gresik. Ini adalah laporan laba rugi periode tahun 2023. Hasil penjualannya yaitu 2.500.000, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu 430.000 sehingga mendapatkan laba kotor senilai 2.070.000. Kemudian biaya pemasaran yang sebesar 164.000. Kemudian ada biaya administrasi yang sebesar 83.000. Kemudian ada jumlah beban usaha yaitu 247.000. Ini didapatkan dari jumlah biaya pemasaran dan juga biaya administrasi. Kemudian ada laba usaha sebesar 1.823.000. Ini didapatkan dari pengurangan laba kotor dengan jumlah beban usaha. Kemudian ada pendapatan dari laba di luar usaha yaitu sebesar 536.500 sehingga mendapatkan laba bersihnya yaitu 2.359.500 yang dimana laba bersih ini total dari laba usaha dengan pendapatan dari laba di luar usaha. Nah, kemudian kita beralih kepada penerapan atau contoh soal. Nah, di sini ada PT Leli Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur yang menggunakan perhitungan harga pokok pesanan untuk menghitung biaya manufakturnya. Sebuah pesanan 671 diterima tanggal 20 Mei 2024. Informasi rinci ini sebagai berikut. Di sini ada bahan baku yaitu bahan F. Ada sebanyak 150 kg. Harganya yaitu 15.500 per kilo. Kemudian ada bahan G sebanyak 60 kg yang harga per kilonya yaitu 35.500. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, pekerja 1 90 jam, harga per jamnya yaitu 55.500. Kemudian pekerja 2 sebanyak 45 jam yaitu harga per jamnya 35.500. Kemudian BOP ini dialokasikan berdasarkan biaya tenaga kerja. Tarif BOP per jam kerja adalah 15.000. Di sini diminta maka hitunglah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik per pesanan. Untuk menjawabnya, kita harus menghitung biaya bahan baku dulu. Nah, dari data di atas itu bahan F didapatkan senilai 2.325.000. Kemudian bahan G dihasilkan 2.130.000 yang mana totalnya yaitu 4.455.000.
Kemudian menghitung biaya tenaga kerja langsung, pekerja 1 totalnya yaitu 4.995.000, pekerja kedua yaitu 1.597.500, sehingga mendapatkan total senilai 6.592.500. Kemudian menghitung biaya overhead pabrik. Nah, menghitung biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Tarif BOP per jam kerja adalah 15.000. Jadi 15.000 dikali total jam kerja yaitu 15.000 dikali 135 jam kerja yaitu menghasilkan 2.025.000. Nah, dari perhitungan tersebut dapat dimasukkan langsung ke dalam kartu biaya pesanan. Di sini tertera nomor PO-nya nomor 671. Tanggal mulainya yaitu 20 Mei 2024, nama konsumen Anita, produk kemeja, tanggal selesainya yaitu 5 Juni 2024. Unit dipesannya yaitu sebanyak 210. Pada kolom di bawah ini ada bahan baku, tenaga kerja, dan BOP dibebankan. Nah, pada masing-masing ini ada tanggal, nomor PO, dan total pesanan. Nah, total ini sudah kita hitung di awal, jadi tinggal masukkan saja, kemudian ada jumlah. Nah, di bawah ini ada ringkasan biaya, jenis biaya, total biaya dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, yaitu jumlah biayanya sebesar 13.072.500. Nah, biaya per unitnya yaitu jumlah biaya dibagi dengan jumlah pesanan, yaitu 210 itu tadi. Jadi menghasilkan biaya per unit sebesar 62.250. Nah, jika laba yang diinginkan adalah sebesar 7.750 per unit, maka perhitungannya taksiran dari biaya produksi untuk pesanan yaitu biaya per unit tadi 62.250 ditambah dengan laba yang diinginkan yaitu 7.750. Jadi taksiran harga jualnya yaitu 70.000 per unit. Sehingga jika harga penjualan untuk 210 unit, maka taksiran harga jual dikali dengan unit dipesan, yaitu 70.000 dikali dengan unit dipesan, yaitu 210.000, menghasilkan 14.700.000. Maka laba yang dihasilkan dari sebuah pesanan yang berjumlah 210 unit tersebut dihasilkan dengan perhitungan sebagai berikut. 14.700.000 dikurangi dengan 13.072.500, sehingga laba yang dihasilkan sebesar 1.627.500. Nah, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode harga pokok pesanan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung harga per pesanan secara rinci. Penggunaan metode ini biasanya dipakai pada perusahaan industri seperti mebel, konstruksi, bengkel, dan pada perusahaan manufaktur. Perhitungan rinci ini dimulai dari menganalisis biaya yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, harga jual, laba kotor, dan juga selisih antara biaya perkiraan dan biaya yang sebenarnya. Penentuan biaya bahan baku yang dikategorikan berdasarkan jenis dan dihitung berdasarkan pesanan. Perhitungan biaya meliputi biaya bahan baku yang dikategorikan berdasarkan jenis dan dihitung berdasarkan pesanan. Kemudian perhitungan biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan juga BOP yang dihitung berdasarkan tarif per unit ataupun per jam kerja. Jadi kesimpulannya, metode harga pokok pesanan ini penting untuk perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa berdasarkan pesanan. Materi ini memberikan gambaran umum mengenai metode mulai dari penentuan biaya hingga menghasilkan barang yang memiliki nilai jual. Terima kasih atas waktu yang kalian berikan untuk menonton video tugas saya ini sampai akhir. Jika ada kata-kata yang kurang dapat dimengerti maupun ada kesalahan kata, saya mohon untuk maafkan dan juga dimaklumi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat.